Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Andi Aziz akan mencoba merangkum sebuah film yang sekarang ini sedang booming di Indonesia. Film dengan genre horor yang dimana kumpulan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Banyak orang mengatakan bahwa film ini memang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul KKN di Desa Penari. Tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan sekumpulan mahasiswa yang akan menjalani program KKN di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Timur. Desa tersebut bernama Desa Penari. Ketika telah sampai di desa tersebut, mereka semua terlihat senang karena melihat desa tersebut masih alami dan masih asri. Mereka terdiri dari 6 orang, di mana ada 3 cowok yakni Bima, Wahyu, dan Anton, dan 3 cewek yaitu Ayu, Nur, dan Widya. Untuk sampai di desa tersebut, mereka harus melewati hutan lebat dan harus menggunakan sepeda motor karena hutan tersebut masih belum terjamah. Mahasiswi bernama Nur yang kayaknya seperguruan dengan Roy Kiyoshi sedang menghitung wetonnya dengan arah desa yang akan dituju, dan hasilnya wetonnya dan desa tersebut saling bertentangan. Dan benar saja, ketika mereka akan masuk di Desa Penari, Nur melihat kakek-kakek yang menatap ke arahnya dengan tatapan kasihan dan sempat menggeleng-gelengkan kepala ke arahnya. Mungkin sang kakek sedang ingin mengisyaratkan sesuatu kepada Nur, akan tetapi Nur tidak peka. Ketika mereka diantar oleh pemuda di sana menggunakan sepeda motor, Nur tidak sengaja melihat sesosok gadis yang sedang menari di atas batu besar. Nur berpikir kemungkinan gadis itu sedang gabut. Dan gadis tersebut seolah-olah sedang menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di Desa Penari, mereka langsung disambut oleh kepala desa di sana. Beliau bernama Pak Prabu. Pak Prabu terlihat agak keberatan melihat kedatangan mereka karena desa tersebut sama sekali belum pernah digunakan untuk KKN. Akan tetapi, karena si Ayu memohon kepada Pak Prabu sambil menangis dan kayaknya itu pura-pura, Pak Prabu akhirnya terjebak dan akhirnya mengizinkan mereka. Setelah diizinkan melaksanakan KKN di desa itu, mereka kemudian berkeliling-keliling di desa tersebut. Dan lagi-lagi si Nur anak indigo dikejutkan dengan penampakan makhluk hitam dan bertanduk dengan mata merah menyala di dekat batu besar. Selama di perjalanan, Pak Prabu memberikan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa, seperti tidak melewati batas gapura terlarang dan juga tapak tilas, tempat yang konon dihuni oleh sesosok penari setengah ular. Para mahasiswa mendengarkan dengan seksama dan mencoba mengingat larangan tersebut. Kemudian setelah itu, mulailah mereka melaksanakan KKN-nya di Desa Penari. Singkat cerita, selama melaksanakan KKN di Desa Penari, mereka menemukan ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mereka temui selama melaksanakan KKN di desa itu. Kejadian demi kejadian mistis yang dialami Nur dan kawan-kawan semakin hari semakin parah saja, seolah-olah makhluk penjaga desa itu menolak kedatangan dari mereka semua. Nur yang terlihat paling religius di antara mereka ternyata memiliki kodam, yakni sesosok nenek-nenek tua yang menjaganya sepanjang waktu. Nur diberitahu oleh kodamnya bahwa temannya yang bernama Bima dan Ayu ternyata telah melanggar peraturan di Desa Penari. Dan yang tidak diketahui teman-temannya ternyata Bima jatuh hati dengan Widya dan berniat mempeletnya. Bima yang masih labil dan kurang kerjaan ternyata melakukan perjanjian terlarang dengan sesosok gaib di desa itu, yakni Badaruhi sang penari ular. Di sini Badaruhi memberikan mahkota ular kepada Bima untuk diberikan kepada Widya agar Widya jatuh hati terhadap Bima. Lalu Bima menitipkan mahkota itu kepada Ayu, akan tetapi Ayu ternyata suka dengan si Bima dan menyimpan mahkota itu sendiri. Bima, blok. Hingga suatu malam si Ayu yang sudah tidak ting-ting lagi dimimpiin oleh sesosok Badaruhi dan menyuruhnya untuk memberikan mahkota itu kepada Widya. Dan Ayu dijanjikan Badaruhi akan diberikan selendangnya agar si Bima terpikat balik kepadanya. Di sini kita bisa melihat si Ayu memiliki IPK standar banget. Dan di sini letak kesalahan mereka berdua. Karena pengaruh jampi-jampi Badaruhi, mereka akhirnya saling terpikat dan melakukan cocok tanam dengan nikmat tanpa mengetahui bahwa mereka telah melanggar peraturan di Desa Penari. Enak nih. Scene lalu berpindah ke Widya yang sedang diam-diam melihat Bima yang bertingkah aneh dengan berjalan memasuki hutan. Lalu Widya kemudian mengikuti Bima. Entah mengapa, secara tidak sadar Widya sudah jauh memasuki hutan hingga badannya penuh luka dan darah akibat sayatan pohon berduri. Dan ketika dia sudah tersadar, Widya menemukan dirinya seolah-olah berada di sebuah kerajaan atau sanggar yang ramai sekali orang-orang dan terdengar gaungan gemelan di mana-mana. Sayup-sayup, Widya mendengar desahan di sebuah gubuk tua yang tidak jauh dari sana. Karena penasaran, Widya kemudian berniat mengegep orang yang sedang enak-enak di dalam hutan tersebut.
Hingga puncaknya Widya melihat si Bima yang sudah telanjang bulat dan sedang digrepe-grepe oleh sesosok manusia setengah ular. Lalu sambil menangis dan enggak sempat sageni, Widya pun berlari menjauh gubuk tersebut. Namun semakin dia kencang berlari, tebuhan gemelan semakin keras terdengar. Dan pada akhirnya, dia pun dihentikan oleh banyak sekali orang-orang yang sedang menari. Dan seramnya, itu bukan manusia, melainkan para siluman-siluman yang sedang berkumpul. Di tengah kebingungannya, Widya menjadi tambah bingung karena melihat Ayu yang sedang menari dan ditonton para makhluk tersebut. Banyak job nih, you! Lalu dengan spontan, Widya berniat menghampiri si Ayu, akan tetapi dengan tatapan sedih, Ayu seolah-olah menyuruh Widya untuk segera pergi dari sana. Dia pun ngeh dengan maksud dari si Ayu, lalu dengan cepat dia pun berlari meninggalkan tempat itu dengan susah payah, hingga pada akhirnya dia pun bisa keluar dari tempat itu. Warga yang sudah mencarinya semalaman menemukan Widya dalam keadaan lemas dan langsung dibawa oleh warga untuk segera kembali. Setelah sampai di penginapan, dia kembali dibuat tercengang karena melihat Bima dan Ayu sedang ditiduri dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kondisi Bima dan Ayu terbujur kaku dengan matanya yang melotot seolah-olah kesakitan. Dan tiba-tiba, Kodam si Nur merasuki Nur, lalu menjelaskan kepada Widya bahwa Bima dan Ayu melakukan kesalahan yang sangatlah fatal, yakni melakukan enak-enak di sebuah kolam atau sandang, yang dimana itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Ayu dihukum untuk mengelilingi hutan penari sambil menari seperti sinden karena sang penari ular tahu bahwa si Ayu sangat suka pargoy. Lalu si Bima dihukum untuk menikahi sang penari andalan kita yakni Badaruhi. Di sini Kodam si Nur menjelaskan kalau Badaruhi adalah sang penjaga hutan penari dan tugasnya adalah menari untuk menghibur para makhluk goib di sini. Dan karena Badaruhi sudah bosan magang di tempat ini, akhirnya dia menugaskan si Ayu untuk menggantikannya. Dan di akhir film, diketahui bahwa si Ayu dan Bima meninggal dunia karena makanan di sana tidak enak, sedangkan mereka kerja keras dalam menggeluti pekerjaan mereka sekarang ini. Terima kasih, semoga terhibur. Wow.